Gimana kabar si Beni, Bah? Kabarnya tuh sama saya tuh nggak ada, Pak. Tapi sama anak saya yang di Singapura itu katanya mau pulang ke sini kemarin-kemarin, Pak, ada 1 bulan yang lalu gitu. Sama saya tuh dibilangin sama saya tuh jangan buat apa ke sini, dadang ke sininya bakal ditolak gitu aja, Cak. Kabarnya tuh nggak ada lagi kabar sampai sekarang. Oh, Beninya mau pulang katanya. Mau pulang katanya, kata anak saya tuh yang di Singapura tuh. Bah katanya, Beni, si Abeni cina mau pulang katanya gitu. Bilangin ke si Beni, saya bilang, kata Abah tuh, jangan pulanglah ke sana. Karena Abah juga tidak akan nerima, orang lain juga tidak akan nerima. Gitu aja, cuma gitu aja, Pak. Nggak datang. Iya. Dulu juga pernah seperti itu, Bapak tuh. Abah tuh. Kalau nggak benar, sebab Abah usir. Gitu, nggak mau datang lagi gitu. Iya. Jangan malu-maluin lah gitu. Iya. Udah Abah sengsara, disengsarain lagi gitu. Sekarang kan Abah udah bikin itu, Abah sendiri yang ini. Kalau nggak diisi seperti rumah hantu, Bah. Oh, kandang ya? Ya diisi sedikit-sedikit, iya. Nggak ada siapa yang mau ngerjain sih, cuma Abah kan ada juga cucu di sini kan masih kecil. Kalau nggak gara-gara dia kan nggak Abah bikin repot seperti itu. Iya. Jadi pusing juga Abah juga. Info terakhir yang Abah terima, Beninya berada di mana, Bah? Kalau menyatakan adanya di mana itu kurang tahu, Pak. Sebab nggak bilang tuh neneng tuh, nggak bilang dia ini ada di Bandung, dia ini ada di mana. Tapi diperkirakan nih ya. Diperkirakan Abah tuh ada di Bandung. Info terakhir tuh diperkirakan gitulah. Di Bandung ya. Dia kembali. Gak ada Cianjur, gak ada lah. Dia kembali antara seperti yang dulu, Pak ya, Abah. Iya. Abah tahu itu dia kembali lagi. Tahu waktu dia pulang. Oh, kan pernah pulang sekali dengan temannya. Oh, dia pernah pulang semenjak pergi, dia pernah pulang, Bah? Pernah pulang, udah seperti itu kelihatannya gitulah. Abah juga kan orang pengalaman masalah itu mah. Iya. Ya, kata Abah, kamu tidak bisa cari kerjaan, dia bilang gitu. Jangan seperti kembali lagi ke sifat yang dulu. Kalau ketemu dengan si bapak gimana? Dan kamu, saya bilang gitu, sebelum kamu baik, jangan dulu pulang. Terus dia bilang apa? Kan sama Abah tuh. Dia bilang, enggak apa, katanya kerja di apa di warungan katanya gitu kan, warungan besar gitu katanya gitu. Tapi Abah tetap nggak percaya, ya. Penampilannya seperti itu, cuma bajunya baju laki-laki semuanya juga, Pak. Tapi kan kelihatannya lah, suaranya udah ganti tes seakmer banget, nggak tahu nyanyian. Terus gimana? Saya kurang tahu tuh aktivitasnya tuh seperti apa gitu ya. Cuma serak-serak aja gitu suaranya tuh. Iya. Oh, berarti dia ngamen. Mungkin Pak, ngamen Pak. Kalau jaga parkir nggak bakalan. Nggak bakal. Semenjak kita mengantarkan Beni itu, berapa lama Beni di rumah, Bah? Berapa lama ya, Pak? Kurang dari 1 bulan lah. Oh, kurang lebih 1 bulan. Kemudian Bapak ngasih uang ke saya itu saya bangunkan gitu ya. Itu dari mulai itu kan, itu aja perhitungannya, Pak. Oh. Bapak ngasih transfer, langsung saya besoknya juga, sebelumnya juga saya udah ngambil, Pak. Ngambil di tukang gitu ya. Oh, ngambil bahan maksudnya? Ngambil bahan, iya.
seperti batako, kayu dan sebagainya gitu, semen dan sebagainya, pasir. Oh, jadi sebelum saya transfer, Abah sudah Iya, ngambil bahan di ini di toko bangunan. material, ya, di Material. material, ya. Nah, Iya, si iya. Beni masih di rumah. Masih di rumah. Masih di rumah itu aja. Sudah selesai, diperkirakan 1 minggu lah dari situ, Pak. Udah Diperkirakan selesai. satu minggu semenjak saya transfer uang, Bah ya. Iya, iya. Transfer uang. Nah, kepergiannya seperti apa ini, Bah? Kepergiannya itu baju yang bawa dari bapak juga nggak dibawa. Jadi baju-baju laki-laki sampai sepatunya juga nggak dibawa, Pak. Kepergiannya seizin Abah atau bagaimana? Tidak seizin, Pak. Oh, nggak minta Tahu-tahu izin? nggak ada gitu. Abah pulang dari kandang gitu. Kemana orang? Dikira mah ke kakaknya. Kan punya kakaknya yang dia itu perempuan gitu. Dikira mah di sana. Iya. Biarin aja, kata Abah tuh gitu. Udah maghrib, Abah tanyain, ada si Beni enggak? Kenapa enggak pulang-pulang? Kata Abah tuh gitu. Enggak ada, Bah, katanya gitu. Ya kemana? Dia bilang. Lantas ditelepon kan bawa HP gitu sama Abah sama itunya. Enggak ini. Enggak ngambil gitu ya. Enggak diangkat Ditelepon ya? tuh. Enggak diangkat-angkat, iya. Iya. Lama-lama dia bilang sama kakaknya yang di Singapura. Beni itu kerja katanya di Cianjur. Di warung apa namanya kalau barang-barang tuh banyak ya? tuh. Banyak kelontong tuh. Biasa kerja katanya gitu. Iya. Cuma Abah nggak percaya gitu. Jangankan kerja seperti itu, maku juga nggak bisa gitu. Iya. Apalagi kerja berat seperti itu. Sebab nggak percaya itu namanya orang bosnya itu siapa gitu ya. Di jalan mana Jebrot kan luas gitu ya. Nggak bilang gitu, Pak. Iya. Ya lupa lagi cina gitu, cuma nggak percaya udahlah. Iya. Nah, kalau kamu nggak bener lagi seperti kembali yang seperti dulu, jangan pulang-pulang. Udah, Abah bilang. Kenapa baju nggak dibawa? Salin dari mana? Abah bilang gitu. Iya. Untuk salin dari mana? Nggak bawa handuk, nggak bawa sarung, nggak bawa baju untuk salin dan sebagainya. Mungkin kembali ke yang lama, kata bapak itu, balik lagi ke pakaian-pakaian lama. Ya kalau seandainya dia tidak kembali ke pakaian perempuan, harusnya pakaian laki-laki dibawa, Bah. Dibawa, Pak. Nah sekarang kalau keputusan Abah gimana nih, Bah? Keputusan Abah mah nggak akan nerima lagi, Pak. Sekalipun gimana, Pak. Nggak akan nerima lagi ya? Iya. Nggak akan nerima lagi, Pak. Iya. Itu mah udah kakak kacanya udah bilang, adik-adiknya harus gini. Abah yang tidak menerima karena Abah yang ada di rumah, Pak. Iya. Udah Abah kesulitan ditambah dengan orang seperti itu gitu ya. Iya. Abah niatannya dia benar udahlah gitu. Bukan masalah makan, bukan masalah tidur, bukan, Pak. Iya, Pak. Ini masalah kelakuan yang baik gitu aja. Iya. Gerak-gerik di rumah. Saya paham posisi Abah karena Abah sudah berusaha nih menarik dia dari lubang yang gelap. Iya. Tetapi dia masih ingin terjerumus, ya apa boleh buat. Iya. Itu keputusan dia. Iya. Nanti kalau ada apa-apa di luar, Pak, kalau apa-apa ada di luar, saya tidak tanggung jawab sama sekali. Biar dia ngaku bahwa itu anak saya gitu. Iya. Tidak tanggung jawab, Pak. Iya. Apalagi kriminal Pak. Jadi saya pribadi nih atas nama kru Detik Asa selaku orang yang mengantarkan Beni ke orang tuanya tidak akan menyalahkan Abah. Abah sudah berbuat yang terbaik buat si Beni, tetapi dia sendiri yang tidak mau diurus. Tidak mau berubah. Orang tidak akan menyalahkan Abah. Siapapun, keluarga, ataupun penonton Detik Asa juga tidak akan menyalahkan Abah. Abah sudah berbuat yang terbaik buat dia karena melihat keseriusan dia untuk berubah. Tetapi nyatanya
itu hanya sandiwara aja. Nyatanya dia kembali lagi seperti yang dulu. Nah, yang membuat saya heran, Pak Abah, yang membuat saya tambah kecewa, dia punya akun media sosial, dia follow, dia ikutin saya. Ketika saya cek akunnya itu, dia sudah berpakaian seperti perempuan, seperti yang dulu. Kemudian, udah saya diam aja, saya gubris. Kemudian dia WA saya, Pak, apa kabar? Macam-macam lah dia WA saya, tanya kabar. Tapi nggak pernah saya gubris. Nah, karena saya nggak pernah balas, dia sampaikan begini, dia WA saya lagi, Pak, kenapa WA Beni nggak pernah dibalas? Katanya seperti itu. Kemudian saya balas singkat seperti ini. Kamu tanya ke diri sendiri, kenapa saya nggak balas WA kamu? Hanya saya balas itu. Dan hingga sekarang, itu nggak pernah ada kabar lagi. Semenjak saya kasih pernyataan seperti itu, dia nggak pernah menghubungi saya lagi. Awal-awal dia bertemu saya, seperti apa dia ingin bertaubat, dia ingin berubah, dia berjanji apapun yang terjadi di kampung, mau makan, mau tidak, mau diterima sama keluarga ataupun tidak, saya akan tetap di kampung. Malam saya sebelum tidur itu kadang berpikiran, ingat keluarga, kumpul sama keluarga gitu. Apalagi kalau saya udah pulang ngamen gitu ya, kadang kan terlintas lihat orang itu kelihatan bahagia kumpul sama keluarga gitu ya, lihat aku pas lagi ngamen gitu. Jadi pas begitu saya pulang malam-malam itu saya merenung ya seperti itu, kapan saya bisa berubah, kapan saya bisa kumpul lagi sama keluarga, kapan saya dimaafin sama keluarga. Pokoknya intinya saya berpikirnya pengen berubah, merenungnya itu pengen berubah, pengen kumpul lagi sama keluarga, memaafkan saya apa enggak, menerima saya apa enggak, itu aja. Itu selalu selalu saya pikirkan. Terus nanti meninggal suatu saat saya pengennya di situ. Iya. Enggak di makam keluarga, kan kita punya makam keluarga dari dulu, punya makam keluarga, saya pengennya di situ. Iya. Dua keinginan saya itu, kumpul sama keluarga, pengen nemuin anak saya. Nemuin anak ya. Itu nemuin keinginan saya. Nemuin darah daging kita sendiri ya. Iya. Rindu sebenarnya ya. Rindu, saya sebenarnya rindu. Saya akan usaha di kampung. Saya akan benar-benar menjadi laki-laki sebagaimana kodratnya. Seperti itu. Ternyata semua itu dia khianati. Saya sangat kecewa sebenarnya. Jadi apapun yang terjadi sama Beni di luar, dia seandainya pun dia menghubungi saya lagi, itu terserah dia, hak dia. Saya tidak akan pernah mengajak-ngajak dia lagi ke jalan kebenaran. Itu aja dari saya. Sama, Pak. Saya juga tadinya tuh memang apa kata Bapak tadi gitu. Satu sangat kasihan lah gitu. Kalau dia nggak diterima karena anak saya. Iya. Tapi sesudah itu sudah saya rencanakan dan Bapak disampaikan ke Bapak dan Bapak juga ngasih biayanya untuk dia gitu ya. Iya. Saya sangat berterima kasih atas bantuan Bapak dan rekan-rekan Bapak gitu. Ternyata anak sayanya sendiri, si Beninya sendiri yang nggak bener gitu. Saya kan udah janji ke diri saya pribadi maupun disampaikan ke si Beni juga saya janji. Kalau kamu berbuat lagi, nggak bener lagi dan sebagainya, keluar dari rumah sini. Karena Bapak nggak mau keganggu, Abah tuh nggak mau keganggu. Abah tuh udah tua, dihargai sama orang lain. Gara-gara kamu, Abah nggak jadi malu gitu. Kenyataannya sekarang, Pak, Iya. Sudah dikasih modal. Maksudnya modal kan banyak rupa-rupa ya, Pak. Iya, Pak. Ada modal barang, ada modal uang, ada modal apa gitu. Iya. Udah dikasih segala macamnya buat dia. Iya. Supaya dia nggak kerja di tempat yang lain, dapat diawasi gitu. Iya. Sekalipun dengan penghasilan yang rendah, tapi dia itu terhormat gitu. Betul. Ya sudah, mungkin itu aja, Bah. Terima kasih udah menerima telepon saya. Sehat-sehat selalu. Salam buat keluarga yang lain.
Ya siap Pak, siap. Makasih Pak, terima kasih. Iya, sama-sama Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tampak depan kandang ternak ayam. Sumurnya ada. Tinggal jos aja ini kamu ternak. Sumurnya ada, tampak sampingnya. Ukurannya 4x8 buat Om Beni. Ayamnya, ternaknya ada, cuman baru 40 ekor. Baru 40 ekor, ini pemula, baru mau mulai. Udah bertelur, udah cukup untuk 100 ekor. Ada rezekinya mungkin ditambah lagi. Itulah percakapan saya dengan orang tua Beni, dengan Abah, yang mana Abah juga sudah sangat kecewa terhadap Beni karena Beni pergi tanpa izin. Sama halnya dengan Abah, karena Abah tadi mengatakan bahwa Abah tidak akan pernah menerima Beni lagi. Apapun yang terjadi sama Beni di luaran sana, Abah tidak akan pernah mau tahu lagi. Beliau sudah lepas tangan. Dan begitu juga kami. Kami Detik Asa memohon maaf kepada teman-teman semuanya, kepada penonton, kepada donatur yang sudah menyumbangkan rezekinya untuk Beni, yang sudah berharap untuk perubahan Beni. Tetapi untuk kali ini Beni kembali lagi seperti yang dulu. Di sini kami Detik Asa mohon maaf karena kita tidak berhasil mengantarkan Beni kembali ke kodratnya menjadi laki-laki sejati. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti obrolan kali ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.